Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat dan luar biasa dimanapun Bapak Ibu berada. Pada kesempatan kali ini Pak Guru Pedia ingin berbagi dan menyajikan informasi terbaru tentang bagaimana Bapak Ibu melaksanakan atau melakukan simulasi atau mengerjakan dan mengisi dokumen tindak lanjut setelah Bapak Ibu diobservasi oleh kepala sekolah. Nah, Pak Guru Pedia kebetulan pada kesempatan ini akan melakukan simulasi, akan mengerjakan secara langsung, serta mengisi dokumen-dokumen penting dari tindak lanjut sebagai kelanjutan dari aktivitas observasi kelas yang sudah dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, seperti biasa Bapak Ibu, kita berada di laman ini, laman PMM, di mana di laman PMM ini Bapak Ibu sebagai awal kita masuk kepada pengelolaan kinerja. Nah, di pengelolaan kinerja ini kita akan melakukan simulasi nanti bagaimana kita mengerjakan. Tetap di sini klik. Kita akan menuju ke guru, kemudian sebagai pegawai. Di sini kita bisa ngecek ternyata kita sudah mencapai progres setelah melakukan observasi kelas 50%. Artinya setelah 50% Bapak Ibu berarti kepala sekolah sudah melakukan observasi di kelas dan memberikan catatan, ya, memberikan catatan atau mungkin biasa disebut penilaian, walaupun di observasi tidak ada penilaian. Rating dari atasan sudah diberikan, makanya kita sudah mencapai 50%. Kita klik. Nah, Bapak Ibu, di periode 1 Januari hingga 30 Juni ini Bapak Ibu akan melaksanakan pengelolaan kinerja dimulai dari observasi di bulan ini Bapak Ibu sekalian. Nah, pada pelaksanaan observasi di kelas, Bapak Ibu telah melaksanakan bagi yang sudah selesai, maka di situ ada centang hijau di isian dokumen persiapan, kemudian juga centang hijau di menunggu atasan melakukan observasi. Baru kita akan mengisi dokumen tindak lanjut Bapak Ibu, ya. Nah, isian dokumen tindak lanjut itu seperti apa? Nah, Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, kita akan mencoba mensimulasikan atau melakukan pengisian di isian dokumen tindak lanjut di situ. Sangat penting juga Bapak Ibu perlu memahami apa yang menjadi pesan-pesan dari kepala sekolah, ya, ketika Bapak Ibu menghadap atau dipanggil pasca observasi. Nah, di sini dokumen tindak lanjut dan rating yang sudah diberikan oleh kepala sekolah kepada kita, rating atasan misalnya dilakukan dan efektif, misalnya seperti itu, ya. Kemudian target perilaku, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, di sebelah kanan itu adalah catatan dari kepala sekolah. Misalnya guru melakukan refleksi dinamika belajar dan seterusnya. Kemudian target perilaku yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Ini juga dilakukan serta efektif. Nah, untuk melakukan penguatan, guru melakukan penguatan positif perilaku yang sesuai dan mendukung kesepakatan kelas.
ini catatan-catatan yang penting dipahami guru, bahwa kepala sekolah selain memberikan rating juga memberikan catatan penting di sebelah paling kanan. Nah, untuk mendapatkan catatan ini Bapak Ibu bisa klik di bawah deskripsi judul ini, ada linknya. Guru memfasilitasi peserta didik ya menyadari konsekuensi jadi perilaku melanggarnya. Ini restitusi juga sudah dilakukan dan efektif. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui bahwa jikapun Bapak Ibu memilih 2 target perilaku, maka di instrumen kepala sekolah itu tetap muncul 3 perilaku, sehingga disarankan ketiganya saja untuk dicentang dan dilaksanakan integrasi pembelajaran. Nah, kemudian di sini ada rekomendasi atasan Bapak Ibu, di mana atasan itu memberikan masukan sebenarnya kepada kita tentang kegiatan pembelajaran yang kita lakukan itu apa ya, atau bagaimana yang perlu ditingkatkan, yang perlu dikembangkan di situ, sehingga kepala sekolah sudah memberikan masukan kepada kita tinggal melaksanakan rekomendasi dari atasan tersebut, okay? Nah, kemudian rekomendasi ini juga akan menjadi bahan bagi kita Bapak Ibu untuk bisa melakukan pelatihan mandiri sesuai rekomendasi pilihan kita nanti. Salah satu rekomendasi dari atasan ini melakukan praktik baik di komunitas maupun PMM. Nah, jadi perlu diingat bahwa di dalam dokumen tindak lanjut atau cek rating ini untuk kita Bapak Ibu, sehingga kita bisa merefleksi diri. Nah, selanjutnya kita akan mengisi formulir tindak lanjut ya, formulir tindak lanjut di mana di dokumen atau formulir diskusi tindak lanjut observasi kelas ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan ya. Kemudian apa tujuannya? Nah, di sini ada tujuan dari formulir tindak lanjut observasi kelas. Misalnya untuk refleksi penilaian observasi dari atasan, guru melakukan refleksi sebagai tanggapan dan seterusnya. Nah, kemudian menyepakati tindak lanjut, di mana guru dan atasan menyepakati tindak lanjut kemudian serta dukungan yang dibutuhkan untuk melakukan peningkatan praktik kerja, sehingga dapat saran kita dari PMM untuk berdiskusi sebagaimana Pak Guru Pedia nyatakan tadi, diskusi dengan kepala sekolah. Nah, di sini juga ada panduan pengisian refleksi Bapak Ibu. Sekali lagi dokumen ini atau format ini silahkan bisa diunduh atau dipelajari. Klik saja link tautan di bawah deskripsi judul channel ini. Di panduan itu menjelaskan tentang tantangan ya, tantangan yang berupa beberapa hal. Nah, di sini Pak Guru Pedia akan mengisi, misalnya pertanyaannya, apa tantangan yang Anda hadapi untuk melakukan praktik kerja yang direncanakan selama observasi kelas? Di sini tersedia 1000 karakter Bapak Ibu. Nah, kita mencoba untuk menulis ya, dimana untuk menjawab ini setiap guru tentu berbeda Bapak Ibu. Tentu saja berbeda, tantangannya tidak akan sama setiap guru. Nah, misalnya tantangan yang saya hadapi dalam melakukan praktik kerja yang direncanakan selama observasi kelas adalah sebagai berikut. Dirinci juga nggak ada masalah Bapak Ibu. Oke. Misalnya kondisi siswa. Nah, dalam tantangan ini yang dimaksud itu apa yang menjadi sesuatu yang harus kita tingkatkan atau kita peroleh dengan lebih baik lagi, misalnya kondisi siswa yang beragam, misalnya karakteristik, intelijensi atau apapun ya yang terkait dengan siswa
tidak memiliki karakteristik intelijensi yang berbeda. Kemudian sikap juga berbeda. Namanya anak-anak kadang membuat sesuatu guru menjadi lebih agak marah misalnya, atau gurunya harus bersabar lagi. Namanya anak-anak, dunia anak khususnya di SD ya. Maka guru harus lebih sabar dalam mendidik. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, selanjutnya kita akan mengisi tantangan-tantangan itu sesuai apa yang kita alami saja. Tujuannya apa? Agar ada solusi, agar ada jalan keluar. Misalnya sarana dan prasarana yang relatif belum memadai, misalnya gitu ya, atau memenuhi sesuai kebutuhan. Tentu saja kebutuhan yang dimaksud sesuai dengan konteksnya. Meskipun lengkap itu, namun terasa masih kurang. Misalnya, ini contoh ya. Misalnya terasa cuaca panas misalnya, butuh kipas atau kurang kipas. Ini mempengaruhi anak dalam belajar, Bapak Ibu. Situasinya sumuk, kurang dingin misalnya. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi ketiga, misalnya kurang variatifnya, kurang variasi ya, kurang variatif di dalam pemanfaatan media pembelajaran, misalnya itu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu saja kemudian panduan kita bisa lewati ya. Nah, di sini apa tujuan kita tindak lanjut ya. Tindak lanjut yang Anda lakukan untuk meningkatkan kualitas praktik pembelajaran Anda. Nah, itu ya. Kemudian melaksanakan hal-hal penting terkait peningkatan kualitas praktik pembelajaran. Nah, itu membicarakan hal-hal yang penting. Kemudian terkait peningkatan kualitas praktik pembelajaran dengan pihak sekolah, misalnya gitu ya. Nah, ini juga bisa berbeda setiap guru, Bapak Ibu, tujuan atau menetapkan tujuan dari tindak lanjut itu. Kemudian berikutnya, upaya-upaya apa upaya-upaya yang diinginkan, yang ingin Anda lakukan. Upaya yang dilakukan adalah sebagai berikut: diskusi dengan rekan sejawat. Nah, ini ya, rekan sejawat untuk menyamakan persepsi. Nah, khususnya rekan sejawat itu dalam kelas yang sama, satu fase, misalnya kelas A, kelas B. Dalam hal ini adalah kelas 5 SD, Bapak Ibu. Kemudian kita juga melakukan upaya diskusi dengan rekan sejawat di komunitas belajar, misalnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, upaya dilakukan diskusi dengan kepala sekolah. Ini penting, Bapak Ibu ya. Penting sekali untuk menetapkan upaya yang dilakukan untuk diskusi dengan kepala sekolah untuk meminta solusi, jalan keluar
atau pendapat agar tujuan dapat dicapai secara optimal. Nah ini. Nah, kita tentukan kapan kita akan melakukan aksi tindak lanjut. Misalnya contohnya di sini November Bapak Ibu. Contoh di situ ada November, kita tulis misalnya bulan apa ya? Kita akan menentukan bulan Juli. Tidak apa-apa ya, Juli. Kemudian dukungan apa dukungan yang Anda butuhkan untuk melakukan upaya tidak lanjut. Nah, di sini ada pilihan kebutuhan dukungan apa saja dan siapa, klik aja. Kita sebelum opsional ya, sebelum pilihan belajar dari platform Merdeka Mengajar atau PMM, Bapak Ibu sangat penting juga menentukan dukungan itu, penyediaan dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak Ibu pengelola apa tujuan tindak lanjut Anda? Kalau Pak Gurupedia itu milih satu saja di sini, pengelolaan kelas untuk mencapai pembelajaran yang berpusat pada didik peserta didik. Nah, di sini centangnya satu aja. Semakin Bapak Ibu mencentang yang banyak, nanti rekomendasinya banyak. Nah, itu tipnya. Kita pilih di sini satu saja juga. Kita milihnya persiapan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Nah, dari hal ini kita sudah menentukan Pak Guru PD tidak tentang semuanya, cuma satu saja dari 3 pilihan itu. Kalau dicentang semua, maka Bapak Ibu dapat rekomendasi belajar semua. Nah, kapan akan mempelajari di PMM? Misalnya Mei sampai Juni. Apa dukungan yang dibutuhkan? Misalnya sumber daya atau melakukan ini, tinggal klik aja Bapak Ibu, di situ tinggal memilih. Nah, kita cek kembali apa yang sudah kita lakukan di sini, kemudian barulah kita kumpulkan. Klik kumpulkan dokumen, yes, kita akan kumpulkan dokumen. Maka setelah kumpulkan dokumen, kita akan kembali ke awal Bapak Ibu. Kita coba cek rincian apa yang sudah kita tulis tadi. Nah, ini akan muncul seperti yang tadi Bapak Ibu ya, dari awal, tetapi kita sudah menyelesaikannya. Nah, demikian dari Pak Gurupedia Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Salam hebat, salam luar biasa. Jangan lupa untuk like, subscribe agar channel ini semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.